Jumpa kembali bersama Cucu Luther di sini. Apa kabar saudara-saudari sekalian? Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Ya, saudara-saudara sekalian, tidak lama lagi di akhir Januari ini, saudara-saudari kita dari kalangan etnis Tionghoa ada yang merayakan Imlek ya. Nah, saudara-saudara sekalian, selain merayakan Imlek, sebagian dari saudara-saudari kita dari kalangan etnis Tionghoa juga mempercayai primbon Tionghoa atau yang sering disebut Feng Shui atau Hong Shui ya. Nah, saudara-saudara sekalian, tidak sedikit juga saudara-saudara kita yang dari kalangan etnis Tionghoa yang sudah menjadi Kristen pun masih mempercayai tentang primbon tersebut. Nah, bagaimana pandangan dari kacamata Kristen tentang primbon Feng Shui Hong Shui ini? Nah, di tangan Cucu sudah ada buku berjudul Mempertanggungjawabkan Iman Katolik yang disusun oleh Bapak Uskup Malang Monsinyur Henricus Pitiarto Charm. Salah satu bab dalam buku ini membahas tentang Feng Shui ya. Beliau mengatakan, secara pribadi kami tidak percaya pada Feng Shui. Ada dua alasan. Yang pertama lebih bersifat teologis dan yang lain lebih bersifat logis praktis. Mari kita lihat keberatan yang pertama, yaitu keberatan teologis. Beliau menulis bahwa harus kami akui, Gereja Katolik tidak pernah secara resmi menilai Feng Shui. Jadi apa yang diuraikan adalah penilaian pribadi berdasarkan keyakinan pribadi. Banyak orang mengakui kebenaran Feng Shui dan sering orang mengatakan bahwa Feng Shui itu bukan klinik, bukan mistik, tetapi sesuatu yang bersifat ilmiah. Feng Shui itu menurut banyak orang sebenarnya hanyalah seni hidup selaras dengan alam. Sepintas lalu hal itu kedengaran meyakinkan. Namun pertanyaan-pertanyaan berikut ini patut kita renungkan. Pertama, bisakah kita menerima filsafat atau kepercayaan yang ada di balik ajaran Feng Shui itu? Bisakah teori keselarasan antara Yin dan Yang itu kita sesuaikan dengan iman Kristen? Teori dualisme seperti yang dianut Taoisme ini tidak pas dengan iman Kristen. Memang agama Kristen mengajarkan bahwa ada banyak unsur yang bertentangan di dunia ini. Ada terang dan gelap, ada yang baik dan jahat. Namun kedua prinsip itu tidak pernah sejajar. Kebahagiaan dan keselamatan manusia tidak terletak pada keseimbangan kedua unsur yang bertentangan itu. Kebahagiaan dan kemenangan terakhir menurut iman Kristen adalah kemenangan kebaikan atas kejahatan. Bisa kita bandingkan misalnya dalam Wahyu bab 12 dan seterusnya. Jadi, kalau kami menafsirkan dengan benar filsafat yang mendasari Feng Shui, maka Feng Shui tidak cocok dengan iman kita. Kedua, benarkah alam semesta ini dikuasai oleh 5 unsur, yakni air, kayu, api, logam, dan tanah? Ilmiahkah itu? Benarkah kelima unsur dengan segala sifatnya dapat menguasai dunia dan kehidupan manusia? Bagi kita orang Kristen, Yesus Kristuslah penguasa alam semesta. Dalam Matius bab 28 ayat 19, Yesus Kristus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Dan Paulus dalam surat Roma bab 8 ayat 18 sampai 25 menerangkan bagaimana seluruh semesta alam telah ditebus Kristus dan rindu menantikan penyelamatan anak-anak Allah. Dan dalam Kolose bab 1 ayat 16, ia pun berkata,
Karena di dalam dialah, yakni dalam Kristus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oleh karena itu, kita tidak bisa percaya bahwa hidup kita, waktu-waktu kita, perjalanan hidup kita ini, letak rumah kita dan sebagainya dikuasai oleh suatu kekuatan alam yang begitu rumit. Bagi kita orang Kristen, yang penting adalah percaya. Kalau orang percaya, maka segala-galanya akan baik bagi kita. Bukankah Yesus pernah berkata dalam Matius bab 10 ayat 29-31? Bukanlah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bukankah Paulus berkata dalam Roma bab 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Teks-teks lain yang patut kita renungkan adalah Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Roma bab 8 ayat 31b, jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Poin ketiga dari keberatan teologis adalah, dapatkah kita menerima bahwa letak pintu, letak rumah dan sebagainya mempengaruhi rezeki dan kebahagiaan kita? Mungkin untuk kasus-kasus tertentu, apa yang dikatakan Feng Shui itu masuk akal. Letak rumah tusuk sate memang kurang baik karena mungkin angin terlalu sering menerpa rumah itu, sehingga penghuninya mudah sakit. Rumah yang dibangun dekat aliran sungai memang secara alami memberi kedamaian, sehingga kegiatan para penghuninya berjalan cukup baik. Atau kantor di depan perpotongan silang jalan layang bukan lokasi bisnis yang bakal menguntungkan, karena memang letaknya tidak strategis, tidak praktis. Akan tetapi kalau untuk menangkal saci atau gelombang tenaga yang jahat, orang memasang cermin segi 8 pakwa atau dengan memasang meriam, itu yang sulit sekali diterima oleh iman Kristen. 4. Karena Feng Shui juga erat dikaitkan dengan waktu atau tahun, maka muncul juga pertanyaan penting ini. Dapatkah kita menerima bahwa waktu atau tahun-tahun kita ini dikuasai oleh binatang-binatang atau sio itu? Hal ini juga sulit kita terima, meski ada yang mengatakan bahwa sebenarnya binatang itu hanya lambang saja dari watak tertentu. Hidup manusia tidak berada dalam pengaruh watak atau sifat, apalagi sio tertentu. Kita adalah manusia bebas. Kitalah yang membuat hidup ini. Nah, tadi kita sudah melihat tentang keberatan teologis. Sekarang kita melangkah ke keberatan praktis. Beliau menulis bahwa lepas dari soal iman Kristen, Feng Shui dengan segala ramalan yang merupakan konsekuensi dari kepercayaan tersebut tidak meyakinkan kami. Alasannya, karena kalau kita teliti, banyak ramalan yang dibuat berdasarkan unsur alam dan sio ternyata tidak atau kurang cocok satu sama lain, bahkan tidak jarang bertentangan satu sama lain. Misalnya menurut peramal tertentu ekonomi selama tahun X bakal suram sekali, tetapi menurut peramal lain ekonomi tahun ini malah baik. Atau seringkali ramalan itu bersifat begitu kabur dan ambigu, artinya bersifat mendua, bisa begini bisa begitu, sehingga apapun yang terjadi ramalan itu akan dianggap benar, sampai-sampai kita tergoda untuk memberi komentar. Saya pun bisa membuat ramalan seperti itu. Misalnya orang harus hati-hati kalau tidak bisa celaka. Nah, kalau kita celaka orang akan mengatakan, nah itu kan cocok dengan ramalan. Kalau orang tidak celaka tentu ia dianggap cukup hati-hati.
Contoh lain dari ramalan yang ambigu ialah ramalan bahwa di tahun X akan terjadi hal-hal yang baik, seperti kebaikan, kebahagiaan, dan lain-lain. Tetapi di sisi lain terjadi juga banyak kesulitan, hambatan, keburukan, konflik, dan sebagainya. Pertanyaan kita, kapan dunia ini lepas dari unsur baik dan buruk, kecuali pada akhir zaman? Sulit menilai kebenaran banyak ramalan itu. Misalnya di tahun tikus api 1996 ini akan ada lebih banyak bencana alam dan konflik daripada selama tahun babi 1995. Siapakah yang bisa mengukur dengan tepat lebih banyaknya bencana dan konflik itu? Contoh lain, tahun ini orang akan mengalami lebih banyak keuntungan dan kebahagiaan daripada tahun lalu. Bagaimana orang bisa mengukur lebih banyaknya kebahagiaan itu? Selain itu, kalau suatu ramalan terbukti, orang akan semakin percaya. Tetapi bagaimana sikap orang kalau banyak ramalan lain ternyata tidak terjadi? Biasanya orang tidak lagi ingat, bukan? Nah, seringkali orang dikondisikan oleh ramalan. Orang dibentuk, dipengaruhi, diberi sugesti oleh ramalan. Misalnya pernah terjadi sepasang pengantin baru tidak meminta petunjuk pakar Feng Shui sebelum mereka menempati rumah baru mereka. Lalu ketika terjadi sedikit konflik di antara mereka, mereka pun segera memberi komentar. Nah, inilah akibatnya kalau kita tidak memedulikan soal Feng Shui. Padahal bertengkar itu suatu hal yang normal terjadi dalam kehidupan rumah tangga, apalagi rumah tangga yang masih baru. Tetapi seandainya mereka sudah berkonsultasi dengan pakar Feng Shui sebelum menghuni rumah baru mereka, lalu toh terjadi konflik di antara mereka, hampir pasti mereka tidak akan mempertanyakan keabsahan Feng Shui itu. Paling-paling hal itu dianggap karena pakar Feng Shui melupakan sesuatu. Contoh lain, menurut perhitungan Cina, si A tidak cocok dengan si B karena sio mereka tidak cocok. Nah, kalau terjadi sedikit konflik di antara A dan B, pasti mereka segera mempersalahkan sio mereka dan konflik itu tidak segera diselesaikan. Bahkan bisa semakin parah karena orang cepat menyerah dan mencari kambing hitam untuk melemparkan kesalahan mereka sendiri. Tetapi sebaliknya, seandainya menurut ramalan sio mereka memang cocok, lalu toh terjadi konflik, apakah mereka akan mempertanyakan kecocokan sio mereka? Kami kira tidak akan. Jadi, sekali lagi orang sering kena sugesti dari kepercayaan mereka kepada ramalan-ramalan. Ramalan termasuk Feng Shui yang mengatur letak dan interior rumah, letak pintu dan lain-lain, menurut hemat kami berfungsi sebagai semacam jimat atau maskot. Seorang pemain sepak bola yang percaya pada jimat akan merasa lebih percaya diri karena ia memegang jimat atau maskot waktu bermain. Padahal bagi pemain yang tidak percaya pada hal semacam itu, pakai jimat atau maskot atau tidak, sama saja. Yang penting bakat, latihan keras, percaya diri yang kuat, kestabilan jiwanya, dan Dewi Fortuna alias keberuntungan. Nah, menurut Lilian Tu, Feng Shui hanya bersifat membantu, tidak memberi jaminan 100%. Begitu juga pendapat senada keluar dari mulut para ahli primbon. Pakar Feng Shui lain yang bernama Kang Hong Kian mengaku bahwa perhitungan Feng Shui itu bisa meleset. Katanya, namanya manusia pasti ada melesetnya. Bagaimana cara kita tahu mana yang lebih banyak, meleset atau mengena? Selain itu, bahasa ramalan sering tidak pasti. Artinya sering dipakai ungkapan bisa terjadi ini atau itu dan bukan pasti akan terjadi ini atau itu. Kalau tidak pasti, untuk apa kita risaukan? Dunia barat yang dulu berjiwa Kristen jelas sangat sukses dan kaya. Mereka hidup tanpa Feng Shui. Bagaimana dengan dunia Cina sendiri yang menjadi sumber ilmu dan pakar Feng Shui? Mereka yang mempromosikan Feng Shui memberikan contoh-contoh dari perusahaan yang sukses karena percaya pada jasa para Feng Shui ini. Bagaimana dengan banyak perusahaan lain yang tidak pakai Feng Shui tetapi toh sukses? Mirip dengan ini menurut pakar Feng Shui,
Kang Hong Kian. Kegagalan Amerika mengorbitkan Palapa disebabkan karena perhitungannya cuma didasarkan pada hal-hal yang canggih sekarang, tidak pakai perhitungan dasar yang kuno. Tetapi mengapa ia hanya melihat kegagalan yang sesekali itu? Padahal jauh lebih banyak peluncuran satelit yang sukses tanpa perhitungan Feng Shui, bukan? Ya, saudara-saudara, itu adalah sedikit tulisan dari buku Mempertanggungjawabkan Iman Katolik yang disusun oleh Monsignor Henricus Pitiarto Orchard, saat ini bertugas sebagai Uskup Malang. Pada bagian penutup, beliau mengatakan pemerintah nasionalis Cina atau Tiongkok pada 1927 pernah melarang penerbitan Tuung Su, semacam primbon Cina yang antara lain memuat Feng Shui. Juga pemerintah komunis Cina pada tahun 1930-an tidak senang dengan kepercayaan rakyat kecil pada Tuung Su yang menurut mereka penuh dengan hal-hal yang bersifat tahayul. Seperti itu. Di Indonesia juga pernah ada siaran-siaran seperti itu pada zaman Orde Baru ya, tapi kemudian diprotes dan tidak dilanjutkan lagi. Nah, itulah adalah sedikit penjelasan dari beliau. Dan sekali lagi, memang ini bukan pandangan resmi gereja yang tertulis dalam dokumen ya, tapi merupakan pandangan dari beliau bersifat pribadi, namun saya kira patut kita renungkan bersama, dan sebagai seorang Kristen kita pun harusnya memegang teguh nilai-nilai kekristenan dan menjadi kompas kita dalam hidup. Dan salah satu petunjuk dari nilai-nilai kekristenan adalah bahwa segala sesuatu adalah kepunyaan Allah dan tidak bergantung kepada letak atau semacam itu ya. Baiklah saudara-saudara, terima kasih sudah mampir ke channel ini, sudah mampir ke video ini. Jika Anda merasa terberkati, merasa mendapatkan banyak wawasan dari video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian komen, lalu share. Terima kasih. Cucu pamit undur diri. Sampai ketemu dalam video-video berikutnya. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam.